Mega proyek tol bawah laut termegah dan terpanjang IKN Nusantara NKRI. Pembangunan tol pasti akan sangat membantu untuk memangkas waktu perjalanan antar kota, negara, bahkan benua. Tak hanya untuk akses manusia dan logistik, ada juga terowongan yang tujuannya untuk pembangunan fiber optik, atau terowongan yang dibangun untuk jalur para hewan langka yang habitatnya dipakai untuk proyek lain. Mulai dari tol layang, tol di dalam tanah, sampai ada yang sudah membuat tol bawah laut dengan jarak yang tak main-main, di antaranya Norwegia, Korea Selatan, sampai Cina. Mungkin ide ini juga yang membuat pemerintah Indonesia tertarik untuk membangun tol bawah laut di wilayah ibu kota negara. Kurang lebih 30 menit dari Balikpapan sudah berjalan. Kalau di negara lain seperti Norwegia sudah membangun lebih dari 35 tol bawah laut, maka Indonesia akan mencetak rekor untuk yang pertama kalinya. Jadi bisa dipastikan proyek ini sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia. Selain memindahkan ibu kota negara yang sebelumnya ada di DKI Jakarta di Balikpapan di Kalimantan Timur, Presiden Jokowi juga sedang gencar merencanakan pembangunan tol bawah laut pertama di Indonesia. Rencana ini tentunya diprakarsai oleh beliau dan para pejabat di Kementerian PUPR. Meskipun rencana ini sebenarnya sudah dibahas sejak Januari tahun 2022, kini dikatakan bahwa pemerintah bersama dengan Kementerian PUPR sedang menyelesaikan rencana desainnya. Rencananya, desain ini akan segera selesai pada tahun 2023 ini dan pembangunannya akan dimulai pada tahun 2024 mendatang. Tol bawah laut ini direncanakan akan dibangun pada kedalaman sekitar 40 meter, dengan lebar jalan sekitar 22 meter. Pembangunan tol bawah laut ini merupakan alternatif pengganti jembatan yang dikhawatirkan akan merusak habitat hewan endemik Balikpapan, yakni bekantan. Hal ini penting mengingat populasi fauna asli Kalimantan dilindungi secara ketat, dan data selama 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan populasi yang semakin membaik. Tol bawah laut ini dianggap sebagai opsi yang paling aman untuk menjaga habitat hewan endemik Balikpapan dan juga menjaga hutan lindung lainnya yang ada di ibu kota negara. Rencananya, tol yang akan dibangun sepanjang 1,5 km dan membentang dari Balikpapan hingga ibu kota negara, Samarinda, akan memangkas waktu perjalanan menjadi hanya 30 menit. Proyek ini bekerja sama dengan investor dari Korea Selatan dan diperkirakan akan menghabiskan anggaran pembangunan hingga triliun rupiah. Sebelum rencana pembangunan tol bawah laut yang terbilang sulit itu, Presiden Jokowi juga sudah membangun beberapa tol yang menjadi andalannya selama menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya menggunakan metode yang tidak biasa dan kadang-kadang terlihat tidak masuk akal. Mulai dari yang konvensional hingga nekat meratakan gunung atau membangun tol bawah tanah. Namun, untuk infrastruktur Kepulauan Indonesia atau IKN, tercatat akan ada 4 tol yang akan mengelilingi IKN, termasuk tol Balikpapan Samarinda, kilometer 1 Junction Pulau Balang, dan jalan tol Bandara Sepinggan. Selanjutnya juga akan dibangun tol Bandara VVIP Outer Ring Road, kawasan inti pusat pemerintahan, serta jalan tol Junction Pulau Balang. Jadi bisa dipastikan bahwa pembangunan tol bawah laut di IKN ini juga akan menjadi salah satu dari proyek-proyek besar yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Meskipun demikian, dapat dipastikan bahwa proyek ini akan membawa dampak besar bagi perekonomian ibu kota negara. Dan tentunya juga mega proyek ini bakal dilanjutkan oleh Prabowo saat beliau telah resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita lihat bagaimana kedekatan beliau dengan Pak Jokowi. Semoga saja proyek-proyek beliau bisa berjalan lancar dan menjadi kenangan yang tak akan dilupakan oleh bangsa ini. Rencananya, tol bawah laut di IKN akan langsung tersambung dengan jembatan Pulau Balang. Jembatan utama yang dibangun sepanjang 804 meter, sedangkan jembatan pendekatnya dibangun sepanjang 164 meter. Jembatan ini juga akan dibangun dengan jalan akses sepanjang 18.807 meter, menghubungkan Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jembatan yang sudah dibangun sejak tahun 2015 dan baru rampung dikerjakan tahun ini menghabiskan dana hingga 1,4 triliun rupiah. Jembatan ini dibangun untuk akses logistik ke IKN dan memangkas jarak tempuh dari Balikpapan ke IKN yang seharusnya memutar hingga 80 km menjadi hanya 30 km. Dari yang sebelumnya perjalanan bisa memakan waktu hingga 4 jam. Kini bisa diakses hanya dalam 1 jam saja berkat jembatan Pulau Balang ini. Lalu bagaimana sebenarnya proses pembangunan tol bawah laut ini?
Tentu tak mudah dan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Namun, untuk meyakinkan rakyat Indonesia, Kepala Pengatur Jalan Tol, Danang Parikasit, mengatakan bahwa nantinya tol bawah laut di IKN ini akan dibangun dengan teknologi submersible crossing. Teknologi submersible crossing atau terowongan penyeberangan bawah air ini dilakukan dengan menenggelamkan terowongan ke dasar laut atau sungai. Metode ini dianggap relevan dengan kondisi perairan Nusantara jika dibandingkan dengan teknologi immersed tunnel yang dipakai oleh Korea Selatan. Teknologi submersible crossing umumnya dipakai untuk menghubungkan dua titik di bawah laut atau di bawah perairan seperti sungai atau teluk. Namun, seperti namanya, setiap proyek pasti akan memiliki keuntungan dan kekurangan dari teknologi yang dipakai. Ada beberapa keuntungan dari pembangunan tol bawah laut dengan metode immersed tunnel ini, antara lain, tidak mengganggu lalu lintas permukaan laut karena letaknya yang berada di dasar air. Dilengkapi dengan teknologi khusus agar bebas dari beban eksternal seperti kapal laut besar atau cuaca buruk. Terowongan bawah laut yang dibangun dapat melewati jarak perairan yang dalam dan panjang, memberikan aksesibilitas yang baik dengan menghubungkan wilayah yang terpisah oleh perairan seperti Balikpapan dan ibu kota negara. Namun, di sisi lain, pembangunan dengan teknologi immersed tunnel juga memiliki tantangan teknis dan biaya yang tak sedikit. Proses pembangunannya membutuhkan perencanaan yang matang serta teknologi dan peralatan khusus yang memadai demi keberhasilan proyek ini. Prosesnya pun tak mudah dan membutuhkan waktu yang terbilang lama. Pembuatan terowongan bawah laut biasanya dilakukan dengan bantuan alat berat yang disebut Tunnel Boring Machine atau TBM. Alat ini berbentuk penampung bundar dan biasanya dipakai untuk melalui lapisan tanah dan bebatuan di bawah permukaan laut. Proses pembangunan terowongan bawah laut memang terbilang rumit. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat segmen-segmen terowongan yang terbuat dari beton yang kuat dan biasanya terbagi menjadi 3 rak. Segmen ini dibuat dengan bentuk tertentu untuk memastikan kekuatan struktural dan kelancaran aliran air di sekitarnya. Setelah segmen-segmen terowongan selesai dibangun, lokasi di dasar perairan yang sudah disiapkan akan digali dan dibersihkan untuk memastikan tempat segmen-segmen tersebut sudah layak digunakan. Selanjutnya, segmen-segmen terowongan akan ditempatkan secara hati-hati di dasar perairan dengan bantuan kapal yang dilengkapi dengan sistem khusus untuk pemindahan dan penempatan segmen. Setelah semua segmen ditempatkan dengan benar, segmen-segmen itu akan disambungkan satu sama lain untuk memperkuat terowongan. Kerjasama dengan Korea Selatan mungkin juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti hubungan diplomatik yang baik antar kedua negara, ketersediaan teknologi dan keahlian yang relevan, serta keinginan Korea Selatan untuk membantu Indonesia mensukseskan proyek-proyek besar-besaran ini. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan mitra dalam proyek infrastruktur tidak hanya berdasarkan teknologi yang dipakai, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti pengalaman, keahlian, dan kerjasama antar negara.